Jika kita melihat bagaimana Rossi Lorenzo Dovizioso menjadi duet yang sangat ikonik dan mungkin sulit dilupakan sejarah, namun prediksi soal duet musim depan antara Acosta dan Marc Marquez nampaknya akan jauh berbeda. Duet mereka tidak akan semenarik duet-duet para pendahulunya. Secara pertunjukan bahkan disebutkan akan monoton dan membosankan. Tapi kenapa? Dan juga soal bagaimana Toprak yang mulai menemukan turning point-nya untuk kompetitif bersama Yamaha. Apakah ini pertanda balapan-balapan selanjutnya Toprak akan lebih bertaji? Dan juga ada peluang juara BCT yang akan dipersulit. Tapi oleh siapa dan kenapa? Setiap lengkapnya kita bahas. Pedro Acosta dan Marc Marquez diperkirakan akan menjadi salah satu duet paling kuat dalam sejarah MotoGP modern jika benar-benar berbagi garasi pada musim 2027. Namun menurut Carlo Pernat, ada satu hal yang justru membuat kombinasi tersebut berbeda dari pasangan-pasangan legendaris sebelumnya. Mereka kemungkinan tidak akan menciptakan konflik internal yang panas. Dalam pandangannya, duet Acosta dan Marc Marquez mungkin akan sangat sukses di lintasan, tapi justru berpotensi membuat kehidupan di dalam garasi terasa jauh lebih tenang dibandingkan era-era penuh drama yang pernah menghiasi MotoGP. Pernat mengungkapkan pandangan tersebut saat menganalisis Grand Prix Hungaria di Balaton Park. Balapan tersebut kembali memperlihatkan dominasi Marc Marquez yang berhasil meraih kemenangan setelah duel sengit melawan Pedro Acosta. Bagi banyak penggemar, pertarungan itu menjadi gambaran kecil mengenai seperti apa persaingan keduanya jika suatu hari mereka berada di satu tim yang sama. Namun berbeda dengan rivalitas besar pada masa lalu yang sering dipenuhi gesekan ego, Pernat justru melihat hubungan antara Acosta dan Marc Marquez akan berjalan jauh lebih harmonis. Menurut pria Italia itu, karakter kedua pembalap menjadi faktor utama. Marquez memang dikenal agresif ketika bertarung di lintasan. Tapi di luar motor, dia selalu mampu memisahkan urusan balap dan hubungan profesional. Sementara Acosta meskipun memiliki keberanian luar biasa saat menyerang lawan, dikenal sebagai pembalap yang sangat bersih dan sportif. Hal itu kembali terlihat di Balaton Park ketika dia berhasil beberapa kali memberikan tekanan kepada Marc Marquez tanpa melakukan manuver yang kontroversial ataupun memancing ketegangan berlebihan. Justru disitulah letak ironi yang menarik. Selama bertahun-tahun, MotoGP sering mendapatkan bumbu tambahan dari konflik internal antar rekan tim. Penggemar masih mengingat perseteruan sengit antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha, perang psikologis antara Rossi dan Marc Marquez, hingga berbagai ketegangan yang pernah muncul di garasi Honda maupun Ducati. Rivalitas seperti itu seringkali menciptakan drama yang membuat kejuaraan terasa hidup, bahkan di luar lintasan. Namun duet Acosta dan Marc Marquez tampaknya tidak akan bergerak ke arah tersebut. Pernat bahkan secara tegas mengatakan bahwa dia tidak melihat mereka sebagai dua ayam jantan dalam satu kandang. Dalam pandangannya, keduanya memiliki rasa hormat yang tinggi satu sama lain dan memahami batas-batas profesionalisme. Jika nantinya mereka menjadi rekan tim, fokus utama mereka kemungkinan hanya tertuju pada pengembangan motor dan perebutan kemenangan. Artinya, publik mungkin akan melihat duel yang spektakuler di atas aspal, tapi tidak dalam mendapatkan pertunjukan berupa perang dingin, sindiran media, atau konflik internal yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah MotoGP. Bagi tim, situasi seperti itu tentu merupakan keuntungan besar karena menciptakan stabilitas dan memudahkan proses pengembangan motor. Namun, bagi penggemar, hilangnya tensi di dalam garasi mungkin justru membuat cerita MotoGP terasa sedikit kurang berwarna. Acosta dan Marc Marquez mungkin akan menghadirkan pertarungan yang cepat, bersih dan penuh respek. Mereka bisa menjadi duet juara yang sangat efektif. Tapi mungkin bukan duet yang menghabiskan drama legendaris seperti yang pernah diberikan Rossi Lorenzo hingga membuat tembok pembatas dan rivalitas-rivalitas besar lainnya. Jika prediksi Carlo Pernat benar, MotoGP akan mendapatkan pasangan pembalap yang luar biasa, kuat, namun sekaligus kehilangan salah satu elemen hiburan yang selama bertahun-tahun membuat pedok begitu menarik untuk diikuti.
Berita kedua, selama 6 seri pertama musim MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu lebih sering menjadi bahan pertanyaan daripada jawaban. Juara dunia Superbike itu datang dengan reputasi luar biasa, tetapi realitas MotoGP memaksanya menghadapi salah satu periode paling sulit dalam karirnya. Namun setelah akhir pekan terakhir, mulai muncul satu pertanyaan menarik di pedok. Apakah ini merupakan titik balik yang selama ini ditunggu? Hasil akhirnya memang hanya posisi ke-11. Tetapi performa yang dia tampilkan mengirimkan sinyal yang jauh lebih besar daripada sekedar angka di lembar hasil balapan. Sekilas, finish di luar 10 besar mungkin terlihat tidak istimewa. Namun jika mendengarkan penjelasan Toprak setelah balapan, gambaran yang muncul justru berbeda. Pembalap Turki itu mengaku memiliki kecepatan yang cukup untuk bertarung di kelompok 10 besar. Bahkan mencatatkan lap-lap akhir yang sebanding dengan beberapa pembalap di grup depan. Masalahnya bukan lagi soal kecepatan murni, melainkan ketidakmampuannya memanfaatkan potensi tersebut akibat karakter Yamaha yang masih kesulitan dalam duel langsung dan kehilangan banyak waktu di lintasan lurus. Untuk pertama kalinya musim ini, Toprak tidak berbicara tentang kesulitan memahami motor atau ban MotoGP. Dia justru berbicara tentang peluang hasil yang hilang. Hal tersebut menjadi perkembangan yang sangat penting. Pada awal musim, persoalan utama Toprak adalah adaptasi. Dia harus belajar menghadapi Michelin, perangkat red high defense, aerodinamika MotoGP, serta karakter Yamaha M1 yang sangat berbeda dari motor Superbike yang membesarkan namanya. Kini, fokus pembicaraan mulai bergeser. Dia sudah mampu mengejar kelompok depan, memahami ritme balapan, bahkan menjaga kecepatan hingga lap-lap terakhir. Ketika seorang pembalap berhenti membicarakan soal adaptasi dan mulai mengeluhkan detail teknis kecil yang menghambat hasil lebih baik, itu biasanya menandakan bahwa fondasi performanya mulai terbentuk. Yang paling menarik adalah pengakuan Toprak bahwa ini merupakan akhir pekan terbaiknya sejak bergabung ke MotoGP. Pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana, tapi bagi seorang pembalap perfeksionis yang terbiasa marah meski hanya finish kedua di Superbike, pengakuan seperti itu memiliki arti besar. Dia tidak puas dengan posisi 11, namun untuk pertama kalinya dia melihat bukti nyata bahwa dirinya mampu bersaing. Bahkan catatan waktunya pada lap terakhir menunjukkan bahwa kecepatan satu putarannya tidak lagi jauh dari para pembalap yang finish beberapa posisi di depannya. Tentu saja masih terlalu dini untuk menyebutkan ini sebagai kebangkitan besar. Yamaha tetap memiliki kelemahan serius, terutama dalam hal kecepatan puncak dan kemampuan menyalip. Toprak sendiri mengakui bahwa setiap kali berhasil mengejar kelompok di depannya, dia kembali kehilangan momentum karena tidak mampu melewati pembalap lain di lintasan lurus. Masalah ini belum akan hilang dalam semalam. Namun perbedaannya sekarang adalah hambatan tersebut lebih banyak berasal dari paket motor daripada kemampuan pembalap. Dan itu merupakan perkembangan positif bagi seorang yang selama beberapa bulan terakhir terus diragukan kemampuannya beradaptasi dengan MotoGP. Karena itu alasan kuat untuk percaya bahwa akhir pekan ini bisa menjadi turning point bagi Toprak bukan karena hasilnya spektakuler, melainkan karena untuk pertama kalinya dia terlihat benar-benar memahami apa yang harus dilakukan untuk cepat di MotoGP. Jika tren ini berlanjut, beberapa seri berikutnya bisa menjadi panggung bagi peningkatan performa yang lebih konsisten. Toprak mungkin belum siap bertarung memperebutkan podium, tapi tanda bahwa dia mulai menemukan jalannya sudah terlihat sangat jelas. Dan dalam dunia balap, terkadang kebangkitan besar memang dimulai dari hasil yang terlihat biasa-biasa saja di atas kertas, namun dari feeling balapan terasa menyenangkan. Berita ketiga, jika ada satu pertarungan yang mulai luput dari perhatian di tengah panasnya perebutan gelar MotoGP 2026, itu adalah perburuan BMW M Award. Namun musim ini, penghargaan untuk pembalap terbaik dalam sesi kualifikasi tersebut justru menghadirkan cerita yang menarik. Marco Bezzecchi saat ini memimpin klasemen dan berada di jalur untuk meraih salah satu penghargaan individu paling bergengsi di pedok. Masalahnya, ada satu nama yang berdiri tepat di belakangnya, Marc Marquez. Dan sejarah menunjukkan bahwa ketika Marc Marquez mengincar BMW M Award, hampir tidak ada yang mampu menghentikannya. Sekilas, keunggulan 4 poin yang dimiliki Bezzecchi atas Marc Marquez memang terlihat menjanjikan. Pembalap Aprilia itu tampil luar biasa sepanjang musim dan berhasil mengubah dirinya menjadi salah satu spesialisasi kualifikasi yang paling berbahaya di grid. Kecepatannya dalam satu putaran membuatnya mampu mengumpulkan poin secara konsisten dan menempatkan di puncak klasemen BMW M Award. Namun justru posisi tersebut membuat tekanan semakin besar. Semakin dekat dengan garis finish musim, semakin besar pula ancaman yang datang dari sang raja kualifikasi MotoGP. Marquez bukan sekedar pesaing biasa dalam penghargaan ini.
8 gelar BMWM Award yang telah dia kumpulkan selama karir menjadi bukti bahwa tidak ada pembalap lain yang memiliki reputasi sekuat dirinya dalam urusan mencetak lap cepat. Bahkan ketika musim balapnya tidak berjalan sempurna, kemampuan Marc Marquez mengeluarkan performa maksimal dalam satu putaran hampir selalu tetap menjadi senjata utamanya. Karena itu, meskipun saat ini tertinggal dari Bezzecchi, banyak orang di pedok masih melihat pembalap Ducati tersebut sebagai favorit sesungguhnya. Disinilah drama mulai terbentuk bagi Bezzecchi. Ini bukan hanya soal memenangkan sebuah penghargaan, ini adalah kesempatan untuk mengalahkan salah satu rekor dan dominasi paling ikonik dalam MotoGP modern selama bertahun-tahun. BMWM Award hampir identik dengan nama Marc Marquez. Banyak pembalap hebat datang dan pergi tanpa mampu menggeser dominasinya. Kini Bezzecchi memiliki peluang langka untuk melakukan sesuatu yang belum berhasil dilakukan mayoritas rival Marc Marquez selama lebih dari satu dekade. Namun peluang itu kemungkinan akan semakin sulit seiring memasuki paruh kedua musim. Marquez dikenal sebagai pembalap yang sering tampil semakin kuat ketika tekanan meningkat. Jika dia menemukan ritme yang tepat bersama Ducati, setiap sesi kualifikasi bisa berubah menjadi pertarungan langsung antara dirinya dan Bezzecchi. Selisih 4 poin saat ini praktis tidak berarti apa-apa. Satu pole position atau satu kesalahan kecil saja bisa langsung membalikkan keadaan. Fabio Di Gia yang hanya terpaut beberapa poin juga masih berpeluang menjadi pengganggu dalam duel tersebut. Karena itu, cerita BMWM Award 2026 ini mulai berubah dari sekedar perebutan statistik menjadi duel prestis. Bezzecchi memiliki kesempatan emas untuk menorehkan sejarah pribadi dan mengakhiri dominasi panjang Marc Marquez. Namun di saat yang sama, Marquez tampaknya tidak akan menyerahkan tahtanya begitu saja. Jika perebutan gelar dunia sudah menghadirkan ketegangan sendiri, pertarungan BMWM Award berpotensi menjadi drama paralel yang tidak kalah menarik. Bezzecchi sedang berada di depan, tapi semakin lama musim berjalan, semakin jelas bahwa tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan posisi puncak. Tantangan terbesarnya adalah bertahan dari kejaran seorang Marc Marquez yang selama bertahun-tahun telah menjadikan penghargaan ini sebagai wilayah kekuasaannya sendiri.